Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar satu pajak internasional tentang Tax Treaty Indonesia Selandia Baru. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raden Roro Salsabila dan rekan saya. Saya Risma Ikaviana. Saya Mita Kristabella Delia Muskita. Saya Tamu Tarun Utama Luguswaran. Saya Aida Nur Syarifah. Oke, selanjutnya. Yang pertama ada History Tax Treaty Indonesia Selandia Baru. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Selandia Baru pertama kali ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1987 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1989. Perjanjian ini dibuat untuk mencegah adanya pemajakan ganda atas penghasilan yang dilakukan oleh kedua negara serta untuk mendorong kerjasama ekonomi dan investasi bilateral. Dalam sejarahnya, tax treaty ini tidak mengalami banyak perubahan besar, tetapi secara umum tetap mengikuti standar yang ditetapkan oleh OECD, Model Tax Convention. Hingga saat ini, tax treaty berakhir dengan yang berlakunya pada masa 1989 dan belum dilakukan protokol atau amandemen resmi. Namun, ketentuan-ketentuannya tetap digunakan sebagai dasar perpajakan lintas negara antara Indonesia dan Selandia Baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yap. Berikutnya itu ada struktur isi tax treaty-nya tentang kerjasama Indonesia dan Selandia Baru. Pertama itu ada ketentuan umum, kedua ada distribusi hak pemajakan, ketiga ada jenis penghasilan dan perlakuan pajak, keempat ada pencegahan pajak berganda, kelima itu ada pertukaran informasi dan bantuan penagihan. Berikutnya, Berikutnya itu ada ketentuan umum. Jadi di sini ada definisi subjek pajak dan penduduknya. Jadi saya pertama-tama akan saya jelaskan dulu apa itu subjek pajak. Jadi subjek pajak itu adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan pribadi atau organisasi yang targetnya itu entah itu perhubungan dan kerjasama antara negara Indonesia dan Selandia Baru. Nah, itu semua itu didasarkan berdasarkan undang-undang antara kesepakatan dua negara tersebut. Di sini ada pajak yang dicakup di Indonesia itu sendiri adalah pajak penghasilan atau PH, sedangkan di Selandia Baru itu adalah income tax. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada distribusi hak pemajakan. Distribusi hak pemajakan merupakan pembagian kewenangan antara negara-negara dalam memajaki penghasilan yang bersifat lintas batas. Di sini ada beberapa jenis hak pemajakan. Yang pertama ada lokasi sumber penghasilan. Lokasi sumber penghasilan merupakan tempat di mana penghasilan tersebut dihasilkan atau diperoleh. Negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, terutama jika terdapat kehadiran fisik seperti uh, permanent establishment atau biasa disebut dengan BUT. Lalu yang kedua ada domisili subjek pajak. Domisili subjek pajak merupakan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Negara domisili memiliki hak untuk memajaki penghasilan global subjek pajak tersebut. Next. Selanjutnya ada jenis penghasilan dan perlakuan pajaknya. Dividen, yang pertama ada dividen. Dividen dikenakan pajak di negara sumber dengan tarif maksimum 15%. Yang kedua ada bunga, yaitu tarif maksimum 10% di negara sumber. Yang ketiga ada royalti, tarif maksimum sebesar 10%. Yang keempat ada keuntungan modal kapital atau gains, yaitu umumnya dikenai pajak di negara domisili, kecuali berasal dari properti tetap. Yang kelima ada gaji, upah, dan penghasilan personal, yaitu umumnya dikenal sebagai pajak di tempat pekerjaan dilakukan. Dan yang keenam yaitu jasa profesional dan bisnis, dapat dikenai pajak jika terdapat bentuk usaha tetap di negara sumber. Selanjutnya ada pencegahan pajak berganda.
Dalam teks Treaty Indonesia Selandia Baru, pencegahan pajak berganda dilakukan melalui metode kredit pajak. Artinya, jika penduduk salah satu negara dikenai pajak atas penghasilan di negara Artinya, jika penduduk salah satu negara dikenai pajak atas penghasilan di negara lain, maka pajak yang dibayar di negara sumber dapat dikreditkan terhadap pajak yang harus dibayar di negara domisili. Ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas penghasilan yang sama. Selanjutnya ada pertukaran informasi dan bantuan penagihan. Dalam teks Treaty Indonesia Selandia Baru, pertukaran informasi diatur untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak. Kedua negara wajib saling bertukar informasi yang relevan untuk menerapkan perjanjian maupun hukum domestik terkait pajak. Sementara itu, bantuan penagihan pajak tidak secara langsung diatur dalam perjanjian ini. Fokus utamanya hanya pada pertukaran informasi, bukan bantuan pemungutan atau penagihan lintas negara. Pengelompokan penghasilan. Yang pertama ada shall be taxable only. Digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri atau negara domisili. Shall be taxable only yang pertama ada capital gain. Tidak sepenuhnya shall be taxable only karena untuk penjualan aset selain properti tetap seperti saham biasa antar negara, umumnya hanya dikenai pajak di negara domisili. Contohnya, seorang investor Indonesia menjual saham perusahaan di Selandia Baru yang bukan perusahaan properti. Karena tidak berkaitan dengan properti tetap, maka capital gain hanya dikenai pajak di Indonesia. Yang kedua, jasa profesional tanpa bentuk usaha tetap. Jika seorang tenaga ahli memberikan jasa di negara sumber tanpa memiliki fixed base atau bentuk usaha tetap dan tidak tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka penghasilan tersebut hanya dikenai pajak di negara domisili. Contohnya, seorang konsultan pajak Selandia Baru memberikan layanan konsultasi selama 2 bulan di Indonesia tanpa membuka kantor atau fixed base. Selama tidak melebihi 183 hari dan tidak punya tempat usaha di Indonesia, maka penghasilannya hanya dikenai pajak di Selandia Baru. Yang ketiga ada penghasilan kerja jangka pendek. Seseorang yang bekerja di negara lain kurang dari 183 hari dalam 12 bulan tidak dibayar oleh entitas di negara sumber dan beban gaji tidak ditanggung oleh bentuk usaha tetap. Maka penghasilan tersebut hanya dikenai pajak di negara domisili. Contohnya, seorang karyawan dari Selandia Baru dikirim oleh perusahaannya untuk bekerja di Indonesia selama 100 hari. Gajinya tetap dibayar oleh perusahaan di Selandia Baru dan bukan dibebankan pada cabang atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Maka penghasilan tersebut hanya dikenai pajak di Selandia Baru. Objek pajaknya yang pertama ada pasal 7 mengenai keuntungan usaha, yang kedua ada pasal 8 pengiriman dan angkutan udara, yang ketiga ada pasal 11 kepentingan, yang keempat pasal 13 pengalihan harta, yang kelima pasal 14 layanan pribadi mandiri, yang keenam pasal 15 pelayanan pribadi yang tergantung, yang ketujuh pasal 18 pensiun dan anuitas, yang kedelapan pasal 19 pelayanan pemerintah, dan yang terakhir pasal 22 penghasilan lainnya. Oke, yang selanjutnya ada pengelompokan penghasilan. Yang pertama yang kedua ada may be taxed, digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan diberikan kepada negara domisili dan negara sumber. Makna tersebut adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Lalu ada may be taxed dua negara. Yang pertama ada dividen, bunga, royalti yang dikenakan pajak di negara sumber dan negara domisili, namun tarif maksimum tertentu di negara sumber. Yang kedua ada penghasilan pekerjaan atau dependent personal service. Dapat dikenakan pajak di negara tempat pekerja dilakukan. Yang ketiga ada penghasilan bisnis. Dikenakan pajak di negara sumber jika perusahaan memiliki BUT. Next. Lalu ada objek pajak. Yang pertama ada di pasal 6, penghasilan dari harta tak bergerak. Yang kedua ada di pasal 7, keuntungan usaha. Yang ketiga pasal 10, dividen.
Yang keempat, pasal 11 kepentingan. Yang kelima, pasal 12 royalti. Yang keenam, pasal 13 pengalihan harta. Yang ketujuh, pasal 14 layanan pribadi mandiri. Yang kedelapan, pasal 15 pelayanan pribadi yang tergantung. Yang ke-9, pasal 16 biaya direktur. Yang ke-10, pasal 17 seniman dan atlet. Yang ke-11, pasal 18 seniman pensiun dan anuitas. Yang ke-12, pasal 20 profesor dan guru. Kesimpulannya, Tax Treaty Indonesia dengan Selandia Baru membantu mencegah pajak berganda dan mendorong investasi. Keuntungan tarif maksimal mengurangi beban pajak, kerjasama perpajakan terus berjalan meski belum ada revisi perjanjian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.